And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Assalamualaikum, jumpa lagi guys di channel oprekan gue hari ini. Kali ini kita akan coba ya ganti ganti vacuum set. Ini vacuum set Scorpio dari Mikuni ya, Mikuni BS 30 standaran. Ini kita akan ganti ini karena ini kayaknya udah berkasus ya. Tuh, itu tambelan, sobek tambelan, terus udah botak, teflonnya habis. Ini kondisi skep kurang lebih sekitar 70%-an lah ya, 70%. Beda halnya dengan kasus yang ini udah habis banget ya, udah nggak mungkin dipakai lagi. Kalau ini udah pasti nge-gym ini, makanya ini salah satu korban oprekan gue. Kalau sekiranya masih mulus, masih bagus, mungkin masih bisa diganti ya karetnya dengan karet Thunder Ejigo, bisa kita diganti nih. Cuma kali ini kita akan kita akan ganti bukan cuma karetnya tapi unitnya. Ini gue udah nyiapin unit Thunder ya, unit Thunder, cuma ada beda dimensi di sini aja. Ini beda dimensi. Ini adalah buat koin butterfly-nya ya. Ini oleh si Mikuni buat di Thundernya karbonnya Thunder juga tuh, karena dia dimensinya pendek, ininya pendek, ya kan? Makanya dibuat oleh pabrik seperti ini supaya koinnya nggak mentok. Nah, tapi kita akan lihat nanti set ini akan masuk di sini tanpa ngerubah. Oh iya, satu lagi. Ini yang kita rubah paling ini doang nih, mahkotanya ya. Mahkota ini akan kita gerinda nih nanti. Ini kita gerinda, kita potong, kita ratain ya. Nah, karena targetnya ini sama seperti ini, standar oriannya. Nanti kita akan pasang jarum ini, jarum ori kita pasang di sini, ya kan? Ini paketan jarum orinya Thunder. Mungkin kita nggak pakai ini ya, paling pakai klipnya aja nih, sama per. Ini pernya Thunder. Ya ini per Scorpio. Ada beda panjang ya, kelihatan ya, beda panjang. Tapi secara umum Thunder ini bisa masuk di sini. Tuh, bisa masuk. Nah, paling nanti kita akan potong ini, kita akan papas ini, kita papas, sama ini kita buang nih, noknya kita buang, kita masukin di jarum di sini, oke ya. Sama nanti kita setting ulang nih, housing nanti ini kelihatan nggak? Ini ada sedikit ini ya, ada sedikit gores di sini, cacat. Nanti kita restorasi aja di sini. Oke. Saya siapin dulu peralatannya untuk modifikasi. Oke bro, lanjut. Ini udah gue bongkar ya. Status apa? Oh iya, tadi ini udah gue potong ya. Tadi ada mahkotanya di sini, udah gue potong. Sekarang udah bisa rata. Setelah gue potong, ya kan, gue amplas di atas kaca ya, di atas kaca gue amplas, jadinya halus seperti ini. Nah sekarang kita tinggal mengkonfig jarum ya. Kita mengkonfig jarum. Nah ini jarum Scorpio. Ini, kan enggak? Ini jarum propertinya Scorpio nih, ya kan? Jarum Scorpio. Nah yang ini jarumnya Thunder, properti Thunder. Ini nggak kita pakai yang ini.
Ini nggak kita pakai. Ini selesai. Ini yang kita pakai aja. Nih. Ini yang kita pakai sama ini yang kita pakai. Mari. Ini selesai. Ya kan? Ini kita pakai. Ini akan kita setting di sini. Oke. Bentar ya. Kita setting dulu. Kalau di Thunder jarum Scorpio di Thunder dia pasang di klip atas pasangnya. Kita pindahin klipnya dulu. Pindahin klip paling atas, ceklik ya kan, ceklik. Nah ini nggak kita pakai yang ini nggak usah dipakai, lepas. Nah alasnya ya kan, alasnya kita pakai ini kita gunting aja. Ini kita gunting, tak. Nah ini ya, kita gunting, ini kita masukin di sini sebagai alas peredam. Tuh. Jadi begini. Nah ini kita masukin di tengah, masukin jarum Scorpio ke mana, ke Thunder, baru di cover sama ring nih, ring bawaannya, ring bawaan begini. Atau coba kita kawin sama ini, mau nggak deh kalau kita kawinin tuh. Yang penting dia jarak mainnya dapat. Oh terlalu tinggi dia, berarti ini kita nggak pakai, kita pakainya ring. Dan ring kita pakai ini, ring kita pakai, bentar, kita pakai, masukin dalam, udah, baru kita main pair Thunder, cemplungin di sana. Tadi bentar, cemplungin, kita tes ya. Kita tes, kita tahan, dia udah bisa main. Tuh main jauh ya, bisa main dia. Nah, baru kita pasang bautnya nih, baut pengunci ini kita pasang ke sana ya. Bentar. Oke bro, udah gue pasang. Kan perhatiin lubang udara ya, lubang udara nih, lubang udara referensi ini harus terbuka, nggak boleh ketutup ya, artinya lidahnya nggak boleh terbalik nih. Ini kita baut, nah ini hasilnya ini bisa main dia. Tuh, bebas, ini nggak getar. Oke. Nah, perkara jarum kelar. Ini udah kita finishing halus, oke. Nah sekarang kita masuk ke setting. Ini gue poles ya, gue main poles doang, gue nggak main trimmer karena gue punya alatnya. Tuh hasilnya lumayan, alhamdulillah cukup bagus, ya kan. Dengan alat-alat sampah seperti ini gue bikin alatnya, alat sampah ini, ya kan. Sama ini obat, ini campuran nih. Isi juga sampah juga isinya. Buat obat poles, intinya cuma obat poles doang sih gitu. Gue nggak fanatik sama merek ya, intinya supaya dia lebih loncer, lebih bagus. Oke. Next kita set, coba lubang 2 ini referensi ini arahnya di intake, arahnya di sini bukan di sini ya, di sini. Nah sana tuh lihat, perhatiin 2 ke sana. Bentar. Tuh, ini hasilnya. Ketika dia stay off, adanya di bawah dia, dan jauh lebih gede
referensi udaranya di mana, di Thunder ya, kalau pakai Thunder. Kalau Scorpio kan dia lebih, kangkangannya lebih dikit, kangkangannya sedikit referensi udaranya, airflow namanya, kalau gue nyebutnya airflow. Nah, dia lebih gede di Thunder. Nah, ntar kita coba kita set ya, coba kita bertahan dulu pakai sesi pertama, kita pakai ini. Kalau memang sekiranya ini kan ada jauh, ada selisih nih ada selisih ya, selisih panjang ya. Kalau sekiranya kalau respon up-nya mungkin lebih enak ya, respon gasnya naiknya lebih cepat. Cuman saat turunnya permasalahannya, kalau dia pernya pendek, respon turunnya yang mungkin agak lama. Tapi oke, kita coba pakai per Thunder dulu ya, per paketannya Thunder gitu kan. Kita tes di sini. Kita tes. Ntar kita baut ya, kita tes. Oke ya. Oke bro, pemasangan udah selesai. Sekarang kita cek ya, kita cek seberapa bagus responnya nih si Scape Thunder di Karbu Scorpio ya, di BS30. Kita cek aja nih. Zap, kita tekan, lepas. Dia kan turunnya jauh lebih cepat ya, nggak lama, dan dia nggak berisik, nggak ngeresek. Oke. Terus kedua, kita perhatikan juga ketika ini full throttle, ketika digas penuh asumsinya, Scape tuh hilang, Scape. Tapi di sini masih ada sekitar setengah mili ya, setengah mili Scape-nya. Harusnya idealnya nih Scape ini hilang, nggak boleh kelihatan, masih kelihatan, nah, kelihatan tuh dikit, ya, dikit. Gampang, ini bisa kita akalin dengan ini, kita set up di sini. Kita set up di sini, kita naikin stroke-nya, kita ganjel di sini pakai ini. Ada satu medianya gue udah bikin nih, packing. Kita pasang di sini di tengah ini. Jadi topinya agak naik dikit. Dia bisa naik, bisa hilang begini. Dia bisa hilang begini nih tuh, ya kan? Tapi itu nanti aja kalau memang hasil oprekan kita kurang memuaskan ya. Artinya kurang responsif atau gimana gitu. Nah, kedua, untuk tes karbu vakum, kita bisa cek di sini. Ini kita tiup, kita tempelin bibir kita di sini, ya kan? Kumpulin udara di rongga mulut, ya kan? Rongga pipi ini kita tiup. Kalau dia bagus, ini konfigurasinya bagus, udara di dalam mulut kita itu belum habis, dia udah naik. Sedikit aja udara kita tiupin, foot gitu, dia udah naik. Nggak perlu udara yang di rongga mulut kita tuh sampai habis dulu baru naik, nggak perlu. Dikit aja dia udah naik. Nih bagian ini tiup, ya kan? Seperti hanya kita niup balon gitu. Kita tiup lepas gitu. Seberapa respon dia ininya, naik turunnya gitu, ya kan? Oke, nanti hasilnya kita coba di mana? Kita coba di Scorpio Go ya. Nanti kita tes run gitu, tes mulai dari langsam, tengah sampai top RPM ya. Oke. Ada satu sesi yang ketinggalan, masalah karet ya. Bentar, gue bongkar lagi. Bentar ya. Oke bro, nah ini gue ada satu poin yang ketinggalan tadi, belum gue bahas ya, masalah karet ya. Di Scape Thunder sebetulnya dia jauh lebih lebih memudahkan. Gue lebih banyak lihat kelebihannya ya dibanding Scape dibanding Scape Scorpio. Artinya apa? Kalau Scorpio itu kan dia cetak paten ya, cetak mati gitu kan, cetak mati ketika dia berumur atau dia yang berumur, masalah timbul di situ kan. Tapi kalau di Thunder, ketika problem ada di karet, kita bisa beli karetnya doang loh bro. Kita bisa beli karetnya doang. Karet Thunder ya, yang versi ori itu sekitar 50.000. Kualitas karetnya memang beda. Tapi kalau yang KW, yang lokal ya antara 15 sampai 25.000 lah gitu. Nah caranya pun gampang gitu. Ini tinggal buka klip, ya kan? Ada nok di sini. Noknya di sini. Noknya kita pasang, kita jepit gitu kan. Nah tuh seperti ini men, kita buka. Nah, kalau dianya sobek atau rusak atau udah berumur gitu, kita tinggal beli ininya aja, mau versi KW atau versi ori, monggo silakan sesuaiin budget. Nah ini
otomatis saya bilang tadi, ketika Scorpio bermasalah dengan skep, ininya bagus, skep karetnya bagus, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak banyak gitu yang bisa kita berbuat. Tapi kalau di sini, ya kan, ini bisa ini sangat jarang rusak, men, sangat jarang rusak. Gitu. Artinya bisa ini yang rusak duluan, bisa ini yang rusak duluan. Tapi kalau ini rusak duluan jarang, umumnya ini dulu. Gitu. Artinya kelak kita akan menemukan masalah di vakum. Di karet vakum ya, bukan di silindernya, bukan di skepnya, ya kan. Artinya apa? Ini jauh lebih mudah dalam hal perawatannya, jauh lebih murah. Makanya sebagian besar teman-teman Scorpio kan ada pendapat bahwa kalau vakumnya bolong, oke bro, kita lanjut. Nah, perkara vakum ya, banyak pendapat di kalangan Scorpio bahwa kalau vakum bermasalah, artinya dalam hal ini karet kesobek gitu, tinggal diganti ininya karetnya pakai karet thunder, ya kan. Padahal sebetulnya kalau kita mau berpikir cerdas, lebih baik daripada kita ngambil karetnya doang, mendingan kita ganti full set, gitu kan. Ganti full set, dapat karet yang bagus, yang fresh, skepnya juga fresh, ya kan, tanpa harus kita bongkar-bongkar vakum set lama gitu, sekalipun ini masih fresh gitu kan, gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan yang signifikan ya, yang paling menyebalkan adalah kita harus memotong ini kita harus memotong ini nih untuk karet thunder ya. Karet thunder kita pasang di skep Scorpio gitu. Pertama kita potong ini dulu nih, kita potong dulu, kita bikin tipis, dan itu PR banget gitu loh. Nggak semua orang bisa motong nih. Kalau gue nggak bisa, nggak banget deh. Kalau gue pernah nyoba gitu dan pernah juga gagal gitu. Nah terus yang kedua, kita harus ngebedel ini, ya kan, kita ngebelah, pasang nanti lem lagi, atau ngebongkar ini segelan pabrik nih, kita bongkar gitu, ya kan. Ada juga pioneers yang canggih deh, tanpa harus ngerusak ini atau ngerusak segelan, mereka bisa pasang karet ini ke dalam sini. Ada beberapa caranya, beberapa trik yang pernah gue lihat ya di kalangan Scorpioners yang bisa membuat itu. Tapi silakan deh kembali kepada Mas Bro semua, mau pilih opsi yang mana. Kalau gue pribadi akan memilih ganti full set, ya kan. Hanya memodifikasi kepala mahkotanya aja nih, kita potong dan kita gerinda gitu kan. Habis itu kita paling sesinya apa? Sesi perawatannya doang. Yang saya bilang tadi antara 15.000 sampai 25.000 nih, ya kan. Kalau yang KW, kalau yang ori sekitar 50-80 ribu lah kalau yang ori, ya kan. Nanti dapatnya pun responsifnya jauh lebih baik gitu. Oke, nanti gue rakit lagi, ya kan, gue rakit lagi kemari, terus lanjut di sesi pengetesan ya. Oh ya, ini sengaja ada gue kasih label ya, AR. Ini Dika nih, salah satu warganet di sini. Gue hanya pengen nunjukin bahwa gue konsisten gitu, gak ada settingan di sini ya. Artinya karbu before and afternya gue akan buktikan. Oke, yuk lanjut kita ke sesi sesi pengetesan ya. Pengetesan start, langsam, tengah, sama top RPM. Oke, lanjut. Oke bro, setelah kita oprek tadi, sekarang saatnya kita masuk di sesi sesi pengetesan ya. Ini perhatikan label karbunya ya. Oke, AC. Ini bensin gue, infus. Oke. Oh ya, karena karbu ini kebetulan dari generasi 54D ya, atau generasi new. Ada 2 capit. Ini cuma 1 capit aja ya, satu kabel yang gue pakai ya biar enteng. Kebetulan motor gue juga 2012, akhirnya gue bunuh 1 kabel, ya kan. Oke, ini botol ini buat monitoring aja sih sebetulnya.
kalau dia ada masalah di mana, ada masalah di pelampung, dia akan muntah di sini. Oke. Nah, ini hanya standar SOP gue aja sih. Oke. Nggak ada hubungannya sama respon hasil oprekan kita ya. Oke, kita lanjut ke sesi tes on ya. Bentar. Tes on. Ini gue nyalain dulu. Oke. Yuk. Sim. RPM gue dapet di 1000 nih. 1000 malah gue bisa dapat 1000 nih. Ya kan? Gue dapat 1000 nih RPM ya. Nah, langsamnya 1000 nih, 1100. Ya kan? Aduh, sorry. Lumayan, cukup oke ya hasilnya. RPM langsam 1000, tengah mulus tanpa berebet, ya kan? Gue bisa dapat 8.000, 9.000 di sini. Oke, kita coba lagi ya. Sekali kejerot langsung oke men, langsung